Kamikaze merupakan sebutan untuk taktik bertempur yang dilakukan oleh tentara Jepang dengan cara menabrakkan pesawat tempur mereka untuk menyerang sekaligus melakukan aksi bunuh diri. Kamikaze sendiri merupakan taktik perang yang paling menakutkan yang pernah ada pada Perang Dunia Kedua. Pada 25 Oktober 1944, serangan pertama kamikaze pertama yang dilakukan oleh Jepang ke kapal perang Amerika selama pertempuran di Teluk Leyte, yaitu sebuah pulau di Filipina. Dan yang ingin kubahas sekarang, mengapa Jepang menggunakan serangan bunuh diri ini? Pertengahan 1944, kondisi perang semakin membuat Jepang putus asa. Ide untuk menggunakan serangan bunuh diri pun tidak dapat dihindarkan. Takijiro Onishi menjadi tokoh penting dalam pembentukan unit serangan khusus kamikaze. Saat dia mempresentasikan taktik kamikaze dan mengusulkan pembentukan unit serangan khusus, tidak ada satu perwira pun yang menentangnya. Strategi tersebut pun memperoleh dukungan dari Kapten Angkatan Laut Jepang, yaitu Eiichiro Ojo. Kebanyakan pilot kamikaze merupakan pilot yang masih muda, yang secara sukarela mendapatkan pelatihan yang terbatas. Dengan mengaungkan slogan mati lebih terhormat daripada menyerah, pada tanggal 25 Oktober 1944, Angkatan Laut Jepang pun menggunakan pesawat pengebom kamikaze untuk pertama kalinya di pertempuran Teluk Leyte dengan tujuan mempertahankan Filipina. Pertempuran Leyte merupakan pertempuran laut terbesar dalam sejarah yang terjadi di Samudra Pasifik, sekaligus menandai serangan pertama oleh kamikaze. Was surrounding Limon at the northern end of the valley road leading to Ormoc, the principal Japanese installation on the island. Pasukan sekutu mengetahui bahwa pasukan Jepang tidak segan mengorbankan nyawanya. Mereka pun tidak siap mendapatkan serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Jepang di pertempuran Teluk Leyte pada Oktober 1944. Serangan kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat terus berlanjut selama Perang Dunia Kedua. Shige Yakimori dalam penelitiannya yang berjudul The Japanese Contribution to Violence in the World, dia menganggap kamikaze bukanlah serangan bunuh diri tanpa harapan semata, melainkan serangan yang dibuat dengan penuh perencanaan untuk menahan laju serangan pasukan Amerika. Oke, dan setelah kita mengetahui secara singkat bagaimana terbentuknya kamikaze dan apa yang terjadi setelah kamikaze menyelesaikan misinya, ya jelas pasti matilah karena namanya juga serangan bunuh diri. Tapi maksudku adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Was surrounding Limon at the northern end of the valley road leading to Ormoc, the principal Japanese installation. Jika pilot kamikaze telah selesai dengan misinya, maka pemerintah Jepang akan mengirimkan surat kepada orang tua pilot mengenai kematian yang berani demi kehormatan negara. Radio dan koran menjadi suara pemerintah dalam hal ini. Segala macam serangan kamikaze dianggap sebagai pahlawan ilahi. Orang Jepang menganggap bahwa kematian selama Perang Dunia merupakan bunga sakura yang berguguran, di mana setelah meninggal, mereka akan kembali bertemu di altar kuil Yasukuni di Tokyo. Pilot kamikaze juga diperlakukan sebagai orang suci dan dewa. Mereka disebut sebagai washi kami dan kaminari kami. Admiral Onishi sendiri mengatakan, sukarelawan kamikaze pertama dianggap sebagai dewa. Semua pilot kamikaze sama seperti anggota lain yang berguguran, yang menerima promosi anumerta dan dekorasi. Oke, dari semua yang telah kupaparkan, coba berikan pendapat kalian tentang pilot kamikaze.